Baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Masih semangat? Setelah habis makan, semoga energinya sudah terkumpul kembali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru semuanya, siang ini saya akan melaksanakan desiminasi. Jadi desiminasi itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Kegiatan ini saya lakukan sebagai pemenuhan untuk aksi nyata sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung dari Sekolah SRB Negeri 1 Bandung. Nah, Bapak Ibu semuanya, di antara Bapak Ibu, apakah ada yang tahu atau punya gambaran? Ya, Bu Utari. Budaya positif kalau dari katanya budaya itu merupakan kebiasaan, sedangkan positif hal-hal yang baik di kebiasaan. Bagus sekali. Selanjutnya ada yang lain mungkin yang punya pendapat lain? Ya, Bu Ayu. Ya, bagus sekali. Bapak Ibu yang lain sependapat bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid yang ketika nantinya dilakukan di sekolah itu berarti keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid, kemudian sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, apakah budaya positif ini penting Bapak Ibu untuk kita laksanakan di sekolah, untuk kita terapkan di sekolah? Apakah penting? Sepakat kita semua penting? Kenapa penting? Gimana Bu Rosmi? Ada lagi? Bagus sekali. Jadi apakah budaya positif itu penting? Ya, dengan memahami bahwa budaya positif akan muncul nantinya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan baik itu tentu berguna bagi kita dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi, itu kita berharap bahwa kita dapat menerapkan pembelajaran dengan menuju untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saat ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa kita laksanakan untuk membentuk karakter murid. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di dimensi yang pertama ini tentu kita berharap bahwa murid memiliki keimanan, percaya dengan adanya Tuhan, memiliki keimanan sehingga dia bisa berlaku, bertindak sesuai dengan norma-norma agama. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini erat
kehidupan bermasyarakat, menghargai perbedaan, mengingat kita sebagai bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku agama yang berbeda. Sehingga ketika anak memiliki sikap berkebinekaan global, anak dilatih kemudian memiliki sikap menghargai segala perbedaan yang ada. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga, dimensi yang ketiga itu bergotong royong. Bergotong royong erat kaitannya dengan kolaborasi dan bekerja sama. Kita akan melatih anak-anak untuk mampu berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya ataupun dengan teman dengan tingkat yang berbeda, kemudian berkelompok untuk mengerjakan suatu proyek seperti itu. Kemudian mandiri. Selanjutnya dimensi yang kelima itu bernalar kritis. Jadi anak-anak mampu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memilih informasi, dan juga menentukan hal-hal terbaik untuk hidupnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, dimensi yang terakhir itu adalah kreativitas. Pemahaman selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, selama ini kita beranggapan bahwa guru dapat mengontrol perilaku murid. Kita merasa bahwa murid selalu mau melakukan sesuatu yang kita perintahkan karena kita mampu mengontrol mereka. Mereka tunduk kepada kita. Padahal sebenarnya itu tidak. Sebagai contoh, kita misalnya mengarahkan anak untuk berbuat baik. Ketika dia mau melakukannya, kita berpikir bahwa dia di bawah kontrol kita. Murid itu di bawah kontrol kita. Padahal kenyataannya belum tentu, Bapak Ibu. Itu belum tentu. Bisa jadi dia mau melakukannya karena memang sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan motivasi di dalamnya. Jadi guru mampu mengontrol murid itu hanyalah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini penguatan positif itu seperti contohnya bujukan atau rayuan. Selama ini kita berpikir bahwa bujukan-bujukan atau rayuan yang kita berikan kepada murid mampu mengontrol mereka untuk melakukan arahan yang kita sampaikan. Itu belum tentu juga. Karena kalau seandainya nanti kita tidak ada yang dekat mereka, belum tentu mereka mau melakukan arahan yang kita berikan. Ketika tidak diberikan bujukan atau diberikan rayuan, belum tentu mereka mau melakukan arahan yang kita berikan. Seperti itu. Jadi penguatan positif itu hanya ilusi. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seringkali Bapak Ibu dalam pembelajaran, dalam proses-proses pembelajaran, kita menyampaikan, mengkritik anak dan menyampaikan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah dengan harapan bahwa mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Ketika mereka mau melakukannya, itu hanya ilusi. Sebenarnya ketika mereka mau melakukannya itu karena kebetulan ada motivasi intrinsik dari dalam. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa. Kita guru adalah orang dewasa. Kita merasa bahwa kita bisa memaksa murid untuk
melakukan sesuatu. Padahal ini juga tidak. Paksaan-paksaan kita ketika dia mau melakukannya itu karena memang ada motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jika contohnya, jika salah satu teman Bapak Ibu, salah satu di antara kita memerintahkan satu orang, kita diperintah oleh teman sendiri untuk melakukan sesuatu, apakah kita mau? Mau? Tergantung. Berarti ada motivasi intrinsiknya. Berarti memang karena mau, pasti karena ada tujuan yang sama, ada keinginan yang sama. Tetapi kalau tidak, pasti tidak mau. Contoh kecil langsung di depan mata. Bu Ayu hari Minggu akan menjemput hadiah ke Singaraja. Nah, menjemput hadiah ke Singaraja. Kebetulan Bu Ayu tidak punya teman sendiri. Bu Ayu mengajak Bu Emi. Contohnya nyata di depan mata. Ternyata Bu Emi tidak mau. Karena kebetulan Bu Emi tujuannya tidak ke Singaraja di hari itu. Coba kalau misalnya Bu Wiran, sekarang kita ajakin. Bu Wiran kebetulan kampungnya di Singaraja. Kita paksa, nggak usah dipaksa ayo, pasti mau Bu Wiran. Karena kebetulan Bu Wiran juga mau mengambil hasil kebun. Jadi Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa itu bisa memaksa itu hanya ilusi. Orang mau dipaksa seringkali karena ada memang motivasi dari dalam. Satu contoh lagi Bapak Ibu ini. Nah, misalnya ketika kepala sekolah meminta kita semua untuk hadir 7.30 pukul 7.30 untuk melakukan kegiatan salam sapa senyum di halaman sekolah. Apakah Bapak Ibu semuanya yang bertugas hadir tepat waktu di 7.30? Bisa kurang. Berarti ada yang iya, ada yang hadir di 7.30, ada yang tidak. Itu berarti bahwa paksaan yang kepala sekolah berikan tidak berjalan. Ada yang mau, berarti sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Dan ada yang tidak, mungkin masih belum sesuai. Ada tujuan-tujuannya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, demikian pun dengan murid kita. Bahwa ilusi-ilusi itu, guru mengontrol murid, bahwa rayuan, rujukan itu bisa mengontrol murid, kemudian kritik dan juga hukuman bisa mengontrol murid, bahkan memaksa, itu hanya ilusi. Baik, selanjutnya ini Bapak Ibu, materi selanjutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama itu menurut teori stimulus respon. Kita memandang bahwa kebutuhan kita semua sama. Kemudian menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kita semua memandang sesuatu dengan cara yang sama. Kemudian itu menurut teori stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, cara pandang, keinginan yang berbeda. Kemudian kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali kalimat yang ini kita gunakan di sekolah itu harusnya dia seperti ini, harusnya dia seperti ini, gitu.
Bapak Ibu ya. Nah, ternyata kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu menghakimi perilaku buruk murid sebagai sebuah kesalahan. Padahal kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku buruk murid-murid itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori stimulus respons. Selanjutnya menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama seperti kejadian yang tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kenyataannya menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Konsensus di sini maksudnya kesepakatan. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, kita berpikir model berpikir menang-menang. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, kemudian mengambil penyelesaiannya, itu diharapkan supaya semua pihak bisa menang, bisa terpenuhi keinginannya. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Apa makna dari kata disiplin? Di pikiran Bapak Ibu dulu, disiplin itu berhubungan dengan apa? Baik, dengan disiplin berhubungan dengan aturan. Baik, jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti Bapak Ibu, disiplin itu berhubungan dengan tanggung jawab dan juga nilai-nilai yang kita yakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi ketika disiplin, murid belajar untuk bertanggung jawab, kemudian melakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dengan disiplin positif, kita akan menumbuhkan kesadaran murid untuk memberdayakan dirinya melakukan hal-hal yang diyakininya dengan bertanggung jawab tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita tentu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah tugas kita menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakini
nilai-nilai kebajikan universal sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam menuju perilaku yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar mengenai nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar mungkin nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan, sederhananya saja mungkin Bapak Ibu, nilai-nilai kebaikan itu mungkin, apalagi nilai-nilai kebaikan. Kira-kira nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitar kita yang Bapak Ibu ketahui kira-kira apa? Apa? Kejujuran, tanggung jawab, peduli, apalagi kerjasama, tertib, toleransi, setia. Bagus sekali. Baik Bapak Ibu, bagus sekali semuanya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan pedoman standar perilaku oleh agama dan budaya di seluruh dunia. Jadi nilai-nilai kebajikan itu diakui Bapak Ibu sebagai sebuah nilai yang baik, yang berlaku universal, semua agama, lintas agama dan lintas budaya. Disiplin di sekolah kita pasti akan sama dengan disiplin di sekolah lain. Tertib di sekolah pasti tertib di jalan pun sama, mengikuti aturan. Demikian Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari beberapa lembaga. Itu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi dari IBO Primary Years Program. Itu ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, kalau kita melihat nilai-nilai kebajikan yang tadi, yang dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari IBO Years Program, kemudian juga dari organisasi keterampilan hidup, itu kalau menurut Bapak Ibu kira-kira atau apa yang sudah nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ada di sekolah kita saat ini, yang sudah tertulis, yang sudah tersurat? Disiplin, saling menghormati. Kalau yang sudah ada dulu, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita jalankan. Jadi kebajikan yang sudah kita lakukan, tertib, kemudian kerjasama dengan sesama guru dan juga staf TU, kemudian juga disiplin, kemudian beriman. Kita sudah mengajak siswa kita untuk sembahyang setiap pagi dan hari-hari besar, kemudian juga mandiri. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Ternyata semua kita ini memiliki kebutuhan Bapak Ibu. Kalau selama ini yang Bapak Ibu tahu ada berapa kebutuhan? Betul, saya juga sama Bapak Ibu. Ternyata selama ini kita sudah
sudah mengenal 3 kebutuhan, ada primer, sekunder, dan tersier. Ternyata sekarang ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kalau dulu kita mengenal kebutuhan makan, pakaian, sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, dan rumah. Ternyata tidak cukup hanya itu. Ada kebutuhan dasar lain yang juga harus terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki kebutuhan, dan segala tindakan kita ternyata kita lakukan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini contohnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika seorang murid melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, ketika anak-anak kita tidak melakukan tidak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ternyata ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, begitu Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, yang 3 itu lewat, Pak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi yang 3 tadi ternyata hanya masuk di nomor 1, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, papan tadi hanya masuk di 5 dasar kebutuhan manusia yang pertama. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Itu berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Kebutuhan dasar akan penguasaan. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian kebutuhan dasar yang lain ada lagi kesenangan. Ternyata kesenangan juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Bermain, kemudian rasa humor, kemudian antusiasme, dan tertawa. Kalau kebutuhan bertahan hidup sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu memang benar-benar kita butuhkan sebagai kebutuhan dasar yang paling mendasar agar kita bisa bertahan hidup. Kemudian ini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang merupakan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan teman tempat kita bergabung dan bekerja sama. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Ini lebih kepada kebutuhan untuk dianggap ketika berprestasi atau memiliki kemampuan lebih. Kemudian ini kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu menentukan arah dirinya.
visual, auditory, kinestetik. Nah, kebutuhan-kebutuhan belajar itu merupakan salah satu kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Kebutuhan akan gaya belajar itu adalah kebutuhan kebebasan yang harus terpenuhi pada anak didik kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada motivasi perilaku manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Motivasi perilaku manusia? Ada berapa? Ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Contohnya, ingin memperoleh imbalan. Lagi. Motivasi tadi motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Selanjutnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Itu kira-kira apa? Contohnya apa? Aktualisasi diri, motivasi ingin diakui, ingin dianggap, ingin meningkatkan kompetensi diri, ingin dihargai, ingin mewujudkan nilai-nilai yang diyakini. Motivasi intrinsik. Nah, ada 2 tadi, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Ini ternyata 3 hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Ada hukuman itu ternyata berbeda dengan konsekuensi, dan ada lagi segitiga restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, diberikannya tidak terencana dan tiba-tiba. Contoh misalnya ada murid yang terlambat, Bapak Ibu pasti spontan memberikan hukuman lari keliling lapangan. Itu biasanya spontan, itu hukuman. Oke. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak ada kesepakatan, tidak ada di peraturan. Kemudian bersifat satu arah, yaitu dari guru saja. Guru seringkali tidak meminta konfirmasi dari siswa. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat, tetapi ternyata konsekuensi pun membuat murid tidak nyaman. Sikap guru yang selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Pada segitiga restitusi itu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, tentu dengan bantuan guru, diarahkan bagaimana dia bisa mengetahui kesalahannya, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Kalau tadi ada kontrol, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Ternyata Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, proses belajar mengajar, seringkali kita melakukan memposisikan diri di keadaan-keadaan ini. Ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman,
sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini berlaku sebagai posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai teman. Saya manajer Westin. Apa Pak Dewo? Manajer Westin. Sebagai manajer Westin. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, seringkali saya pun menyadari kemarin setelah mengetahui posisi-posisi kontrol ini, saya pun menyadari bahwa ternyata saya sudah melakukan memposisikan diri di pembuat rasa bersalah. Seringkali kita melakukan itu supaya murid kita memaparkan kesalahan dia dengan segamblang-gamblangnya sehingga dia benar-benar terpojok. Seperti itu, jadi membuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, ketika posisi kontrol dulu sebagai penghukum, itu kita memberikan hukuman secara fisik tanpa meminta konfirmasi atau memberikan kesempatan murid untuk berbicara kepada kita. Kita langsung menghakimi anak. Kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Apa itu? Seperti bagaimana hal itu kita bisa lihat di sini. Ini Bapak Ibu contohnya, contoh penerapan posisi kontrol guru. Kita lihat kasusnya ini. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap. Ini biasanya situasinya ketika upacara bendera. Ini tugasnya Pak Anong biasanya. Pak Anong dan guru angkat kesiswaan. Nah, apa yang seringkali kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa murid kita memakai atribut yang tidak lengkap? Apakah kita memberikan sanksi horor bendera 1 jam? Tidak. Kalau itu yang kita berikan Bapak Ibu, berarti kita posisi kontrol kita sebagai penghukum. Tapi ternyata kita tidak pernah, tidak tega. Nah, kalau kita berkata seperti ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja berbuat salah. Masih saja, kamu lagi. Seperti itu. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru dan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu ternyata menimbulkan trauma di anak-anak secara psikis. Nah, kemudian ada lagi yang sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah ini, sekali ini saja. Bantu ibu ya supaya ibu tidak ditegur kepala sekolah. Nah, itu sebagai teman. Kemudian ada lagi yang sebagai pemantau, ini dihubungkan dengan peraturan yang ada. Kamu sudah tahu kan aturan sekolah, sudah tahu kan konsekuensinya. Sekarang beli atribut di koperasi sekolah. Nah, itu berarti kita sebagai pemantau. Sudah paham Bapak Ibu sebagai penghukum? Sekarang silakan Bapak Ibu refleksikan kembali diri masing-masing. Kita selama ini sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah. Baru 4. Apa yang belum Bapak Ibu?
manajer. Nah, kalau sebagai manajer, kira-kira kalimat-kalimat yang keluar akan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan kamu tahu keyakinan kelas? Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kita meminta pendapat dari anak, kesalahannya di mana, kemudian kita minta solusi dari anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bermain game kembali. 5 posisi kontrol, sudah paham semuanya? Pelan-pelan Bapak Ibu, saya berharap kita semua akan belajar beralih Bapak Ibu ya, ketika kita menemui siswa-siswa yang melanggar nilai-nilai kebajikan yang berkasus. Nah, kita akan menyelesaikan kasus itu dengan memposisikan diri sebagai manajer. Pelan-pelan mungkin kita bisa ketika kita menyadari bahwa ada posisi kontrol penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah yang ternyata tidak baik untuk perkembangan anak kita. Pelan-pelan kita akan beralih menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita akan tebak-tebakan sekarang Bapak Ibu. Kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Ayo Ras. Pembuat rasa bersalah. Kita cek. Selanjutnya yang lain lagi ya, kalau tadi di sayap kanan, sekarang dari sisi kiri. Silakan Bapak Ibu yang ada di sisi kiri. Ayo lakukanlah demi Ibu. Sebagai apa? Sebagai teman. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tepat sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira apa? Kalau keyakinan kelas, kalau peraturan dulu deh kita tahunya. Kalau saya kan produk tahun 90-an, tahunya peraturan kelas. Kalau peraturan guru Umi, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama anak-anak. Nah, bagaimana kita akan membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ini? Nah, kenapa kita sekarang lebih ke keyakinan kelas? Apa manfaatnya, apa pentingnya ketika keyakinan kelas itu dibuat? Di pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja
agar mudah diingat, sesuai kondisi agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah diharapkan untuk warga sekolah atau warga kelas diharapkan bisa ikut terlibat. Kenapa kita memilih keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena dengan keyakinan ketika nilai-nilai kebajikan itu dipilih berdasarkan keyakinan mereka, maka akan lebih mudah untuk ditaati, akan dilakukan. Tidak ada keterpaksaan, betul sekali. Akan tumbuh motivasi dari dalam. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini dokumentasi saya ketika saya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya mulai dari kebajikan universal. Saya ajak anak untuk menuliskan dulu kebajikan universal yang sudah mereka ketahui. Kemudian dari kebajikan itu anak diajak untuk menuliskannya, kemudian menuangkannya ke dalam kalimat aktif. Nah, setelah itu mengubah kalimat yang ada, ternyata dari kalimat-kalimat yang bisa disampaikan ke anak-anak ada kalimat negatif. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman, seperti itu. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif, misalnya tidak datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian tidak mengganggu teman, kita ganti menjadi menghargai teman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Seperti yang tadi, masih ingat ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah tahapan untuk menyelesaikan sebuah masalah, suatu proses dialog. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika kita menyelesaikan kasus-kasus ada anak yang tidak atau melanggar nilai-nilai kebajikan. Nah, tahapannya Bapak Ibu, yang pertama bagaimana kita menyelesaikan kasus itu adalah ini. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menstabilkan identitas anak dulu. Anak ketika melanggar nilai kebajikan akan ada timbul rasa bersalah di hati mereka. Nah, itu kita netralkan dulu, kita lakukan dulu dengan menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu tahapan yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penjelasannya sebagai berikut Bapak Ibu ya. Jadi untuk menstabilkan identitas, apa sih itu menstabilkan identitas gitu? Jadi berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang harus kita pahami dulu, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan. Menstabilkan identitas ini, sehingga anak akan tenang, kemudian mau untuk berbakti. Selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Memahami bahwa setiap perilaku itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan adalah kamu pasti punya alasan ketika melakukan hal itu. Padahal kamu bisa berbuat lebih
huruf dari ini. Kemudian bisa juga dengan kalimat kamu patut bangga bahwa dengan lakukan ini kamu sudah membela atau membela keyakinan yang sudah kamu yakini. Selanjutnya, maaf ini judulnya salah, Bapak Ibu ya, ini harusnya keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar, apa langkah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saya ingin berbagi praktek baik kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama seorang murid. Demonstrasi kontekstual dari kita baik. Pada kasus ini melibatkan siswa Aldo yang sering datang terlambat ke sekolah karena kesiangan bangun. Hal ini menyebabkan ia sering tertinggal pelajaran.
penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu bertindak reflektif, memaknai setiap proses perjalanan proses belajar dalam dirinya sebagai guru untuk terus belajar, kemudian menjalankan posisi kontrol yang tepat agar dapat membimbing anak-anak menjadi insan yang mandiri, merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu penyampaian visi misi dari saya. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah wawasan kita semua, kemudian memberikan gambaran bagaimana seharusnya kita berperilaku melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran yang bisa mengajak siswa kita untuk menerapkan hal positif mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan terakhir saya ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan saya ini, dari proses disiplin, dari materi modul budaya positif ini. Saya belajar berbagai hal, bahwa ternyata setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid, kegiatan-kegiatan murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu ada hal-hal atau kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga selayaknya kita sebagai guru berusaha untuk meminta konfirmasi dan melakukan posisi kontrol yang baik, terutama sebagai manajer. Baik, terima kasih. Baik, mungkin saya ingin dengar refleksi dari Bapak Ibu guru terhadap kegiatan kita hari ini. Dari Bu Ami. Silakan maju karena ini direkam. Terima kasih Ibu. Dari apa yang Ibu paparkan tadi, saya sangat senang Bu, jadi sudah tergambar bagaimana nanti saya di kelas. Semua materi yang Ibu sampaikan sangat menginspirasi. Terus saya sangat terkesan dengan kontrol dulu itu Bu. Ya, jadi 5 posisi kontrol dulu. Nah, bagaimana sebagai guru di kelas harusnya kita seperti apa, sebagai teman, manajer, atau kadang-kadang kita kebablasan. Nah, di situ saya sangat terinspirasi tadi bagaimana nantinya saya akan memposisikan diri saya sebagai guru di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru atas refleksinya. Melalui materi ini kita semua belajar untuk bagaimana memperlakukan anak didik kita, membimbing mereka sehingga mereka bisa menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua akan belajar bertahap Bapak Ibu. Tentu kita akan mulai dari niat, motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua hari ini. Semoga materi ini bisa